Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Dasar Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapa yang baik, kami sungguh bangga, sungguh bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami ada di sini untuk membawa hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini dan terlebih memenuhi setiap ruang hidup kami. Tidak ada satupun yang ada dalam ruangan ini yang terlewatkan oleh hadirat-Mu, oleh jamahan, oleh sentuhan, oleh kasih, oleh pelukan Allah. Biarlah kami mengalami ketenangan, kekuatan, kesembuhan, pembebasan dan kelepasan dari Allah. Sebab kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada pembebasan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Makasih ya Tuhan, kami membuka ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah kekuatan dan gunung batu dan keselamatanmu. Hanya padamu hatiku percaya. Telah menarikkan kota perlindungan. Cuma satu bersyukur, tapi kamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cuma selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan dan makhluk kita. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita menurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
Benar ya Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu. Kami membutuhkan Engkau di segala waktu, di semua keadaan, di setiap hari ya Tuhan. Sebab tanpa hadirat-Mu, kami sesungguhnya tidak ada Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami siap membuka telinga, hati, dan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, beri kami roh hikmat pengetahuan untuk kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita semua boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya atau melayani Tuhan, bahkan menjadi murid Tuhan, kita juga tidak terlepas dari yang namanya situasi yang memberikan kita rasa takut. Kita tidak luput dari itu. Jangan bilang saya orang percaya, rasa takut itu tidak akan pernah mendekat kepada saya. Itu pasti ada. Bahkan dalam kita hidup sebagai orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah akan memelihara hidup kita, kita juga terkadang diperhadapkan atau mengalami yang namanya bimbang, kurang yakin. Ada satu hal yang harus kita miliki supaya kita mampu menghadapi situasi-situasi itu. Kenapa? Karena situasi itu pasti ada. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu akan menghampiri semua manusia. Tetapi respon orang pasti berbeda dengan itu. Nah, kita akan belajar dari peristiwa Yesus berjalan di atas air yang saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Injil tulisan Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22 hingga ayat 33. Perikopnya di sini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu, sebelum peristiwa ini, Yesus baru selesai memberi makan 5.000 orang. Yaitu orang yang berbondong mengikuti Yesus, ingin mendengarkan ceritanya Tuhan, bahkan ingin disembuhkan. Saya akan baca cepat saja, kita akan mengulasnya perlahan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari peristiwa ini kita melihat bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya supaya pergi mendahului dia setelah mereka berkumpul tadi mendoakan orang sakit,
menyembuhkan orang sakit, dan memberi mereka makan. Ketika selesai, Yesus menyuruh muridnya, kamu duluan pergi ke seberang. Dan dia menyuruh orang itu pulang, dan akhirnya Yesus pergi untuk berdoa. Nah, dari poin ini kita melihat bahwa Yesus itu juga rupanya memerlukan waktu sendiri untuk berdoa. Selain dia bersama muridnya berdoa, melayani, dia juga butuh waktu sendiri. Nah, ketika dia berdoa, muridnya sudah berjalan jauh dari pantai. Bapak Ibu perhatikan ketika muridnya di perjalanan, mereka diterjang oleh gelombang karena angin sakal. Dan jam 3 malam tiba-tiba ada orang yang berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan situasi itu menakutkan atau menyeramkan bagi murid-muridnya. Sudah mereka dihantam oleh gelombang, tengah malam, sudah serem gelombangnya, ditambah melihat orang berjalan di atas air. Itu adalah situasi yang menyeramkan, menakutkan. Ini menyeramkan sekali. Bayangkan kalau Bapak Ibu atau kita yang ada di perahu itu tengah malam itu. Tidak ada yang tidak takut, pasti takut. Bagaimana mungkin dalam situasi mereka menghadapi gelombang, tiba-tiba melihat orang berjalan di atas air, dan itu membuat mereka terkejut dan takut, teriak mereka. Seperti bacaan yang kita baca tadi, pas mereka terkejut atau kaget, ketakutan, Yesus segera ngomong, jangan takut, ini aku, kata Yesus. Ketika mereka mendengar Yesus ngomong, ini aku, langsung berubah rasa takut mereka. Sehingga Petrus mengatakan, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku juga datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, ini terjadi seketika. Dari rasa takut yang mengerikan, tiba-tiba timbul keberanian Petrus, yaitu berjalan di atas air, melawan hukum gravitasi atau hukum normal. Petrus berani, karena Tuhan bilang itu adalah Tuhan. Dia pun mau berjalan di atas air kepada Tuhan. Namun karena Petrus ini masih dipengaruhi oleh situasi duniawi, ketika dia berjalan di atas air, tiba-tiba dia merasai atau fokusnya beralih kepada pengaruh dunia ini, akhirnya dia tenggelam. Namun waktu dia tenggelam, Yesus pun segera menolong dia sehingga mereka sama-sama naik ke atas perahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini saya melihat ada beberapa hal penting mengenai suatu hal, yaitu tentang kehadiran Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa rasa takut itu bisa menghampiri siapapun, setinggi apapun, sebesar apapun, sehebat apapun dia. Rasa takut itu akan datang kepada orang itu. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya maksud untuk kita perhatikan di sini, apa yang harus kita miliki untuk menghadapi situasi ini. Nah, kalau dalam pembacaan ini, di ayatnya yang ke-25 hingga ayat 29, di mana Petrus dan kawan-kawan ditimbus gelombang oleh karena angin sakal, dan itu tentu membuat mereka panik. Mereka mengalami yang namanya goncangan. Sembari itu terjadi, tiba-tiba melihat orang berjalan di atas air, dan itu ketakutan mereka semakin ngeri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang saya mau kita perhatikan baik, bagaimana mungkin rasa takut yang begitu hebat tiba-tiba mereka berubah menjadi berani. Yaitu Petrus tiba-tiba bilang, aku juga mau berjalan di atas air, kalau memang itu engkau Tuhan. Artinya waktu Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka secara paham, artinya memahami bahwa itu Tuhan, itu betul-betul mengubah ketakutan mereka jadi keberanian. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu betapa besar dari semua pengaruh yang ada di dunia ini. Nah, ini yang saya mau kita perhatikan dari pembacaan ini. Ini poin yang pertama, yaitu kehadiran Tuhan mengubah ketakutan menjadi keberanian.
Bahkan kalau Bapak Ibu jadikan posisi Petrus dan kawan-kawan itu adalah Bapak Ibu, betapa ngerinya ketakutan yang mereka hadapi, yaitu gelombang dan melihat hantu, kan katanya di sini. Itu hantu katanya. Itu menyeramkan. Tetapi waktu Yesus bilang, ini aku. Nah, ketika mereka tahu itu Tuhan, rasa takut itu pun sepertinya tidak ada. Dan itu dibuktikan ketika Petrus berkata, suruhlah aku juga berjalan di atas air. Dan Tuhan bilang, datanglah. Dia pun keluar dari perahu berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa mungkin kita juga menghadapi yang namanya rasa takut. Entah takut karena ada sesuatu yang tidak pernah kita ingin lihat atau kita alami dalam hidup kita. Di dalam situasi itu kita butuh hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan bukan saja menghilangkan rasa takut, tetapi memberi kita rasa berani. Membuat kita berani. Sehingga Petrus tanpa memusingkan lagi, ini gelombang, ini tengah malam, itu ada hantu, tidak peduli sudah dia. Karena dia tahu itu adalah Tuhan, dia pun berani. Ini luar biasa. Saya merenungkan ini hebat. Ini dahsyat sekali. Karena kita, meskipun saya tidak mengalami apa yang mereka alami, ketakutan mereka, tapi saya bisa gambarkan itu ketakutan yang mengerikan yang mereka alami di tengah laut jam 3 malam. Dan ada orang berjalan di atas air. Dan keberaniannya 180 derajat, dan dia berani turun ke air berjalan. Kenapa? Karena itu Tuhan. Karena Tuhan yang hadir. Karena Yesus yang menghampiri mereka. Jadi di sini saya memberikan poin satu, ini adalah kehadiran Tuhan mengusir ketakutan dan memberikan kita keberanian. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa nih. Sangat luar biasa. Itulah sebabnya kita butuh hadirat Tuhan, baik kita di tempat kerja, di mana kita bergaul, di rumah, dimanapun kita butuh hadirat Tuhan. Alkitab katakan di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Di mana orang yang bersungguh hati kepada Allah, di situ kekuatan Allah dicurahkan. Dan hal itulah yang membuat ketakutan kita akan suatu hal yang ada di dunia ini itu tersingkir dari hidup kita, dan kita memiliki keberanian untuk melangkah meskipun itu bertentangan dengan hukum dunia ini. Ini luar biasanya ketika kita dihadiri oleh Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Saya yakin juga Bapak Ibu mengalami ini. Entah waktu di jalan, entah waktu di rumah, entah waktu bekerja, entah waktu sedang berjuang akan sesuatu, mengalami rasa takut. Tetapi ketika hadirat Tuhan menghampiri kita, maka rasa takut itu pergi. Karena rasa takut tidak pernah menghasilkan apa-apa, betul? Rasa takut itu tidak akan pernah menambah sesuatu yang kita harapkan. Justru membuat kita semakin jauh dari apa yang kita cita-citakan, harapkan, atau perjuangkan. Dan rasa takut ini, itu bisa dilawan dengan hadirat Tuhan. Jadi kita butuh hadirat Tuhan. Terus yang berikut, di ayatnya yang ke-30 dan 31, firman Tuhan berkata begini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus juga ketika dia berjalan di atas air karena apa yang dia percaya bahwa itu adalah Tuhan, rupanya dia bimbang juga. Karena pengaruh dunia ini seolah-olah lebih kuat mempengaruhi dia, yaitu angin sakal itu. Angin bertiup, akhirnya dia takut. Dan akhirnya dia tenggelam. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin ini saya berikan bahwa kehadiran Tuhan Yesus juga itu menolong kita dari rasa bimbang atau kurang yakin. Artinya rasa bimbang itu bisa muncul. Kenapa? Karena memang pengaruh dunia itu lebih kelihatan dibanding pengaruh Allah yang adalah roh. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata, hanya oleh iman. Kalau dunia itu kelihatan pengaruhnya, bahkan masuk akal pernyataannya.
Tapi pernyataan Allah, kadang itu logika manusia yang sehebat apapun nggak masuk. Nah, di sini Petrus itu bimbang ketika dia berjalan di atas air. Dia bimbang bahwa dia bisa mendapatkan Yesus dengan selamat. Akhirnya dia tenggelam. Nah, kehadiran Yesus menolong orang yang bimbang, orang yang kurang yakin, kurang percaya dengan apa yang dia imani. Dan itu pun butuh kehadiran Tuhan. Sekali lagi, kehadiran Tuhan menolong orang yang kurang percaya atau bimbang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikan kebimbangan kita dengan matematika. Kita tidak bisa menyelesaikan kurang yakin atau rasa kurang percaya kita dengan kalkulasi secara manusiawi, nggak akan selesai. Malah kebimbangan itu akan semakin panjang. Kurang yakin itu akan semakin luas, merembet ke sana sini. Kebimbangan yang seharusnya segini aja dari makin panjang, makin panjang, makin panjang. Tetapi kalau kita bimbang, ingatlah kita butuh kehadiran Tuhan. Ketika Petrus tenggelam, hadirat Tuhan yang menyelamatkan dia dari kebimbangan itu. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu bimbang? Kata Yesus di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah kekuatan besar di dalam kita menghadapi situasi hidup ini. Sekali lagi, tidak ada yang tidak dihantui oleh rasa bimbang. Kita hanya butuh hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan memberi kita kemampuan melangkah, mendayung badai yang besar, gelombang yang luas sekalipun kita mampu menerjang. Kenapa? Karena hadirat Tuhan. Jadi poin yang kedua ini, kehadiran Tuhan menolong orang percaya supaya mereka memiliki pengharapan, memiliki keyakinan, kemampuan untuk menerjang apa yang di luar logika dia. Poin yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus itu meredahkan badai dalam tanda kutip, yaitu membuat orang tidak mampu melihat badai tetapi melihat kebesaran Allah. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, maka yang kita lihat adalah masalah. Maka yang kita lihat adalah persoalan. Yang kita lihat adalah tekanan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan, sehingga semua masalah, semua tantangan, semua tekanan, bahkan yang mengancam nyawa sekalipun, karena Petrus mau tenggelam di dalam danau ini, hadirat Tuhan menolong dia. Ketika dia mau tenggelam, Yesus langsung menangkap tangannya. Tidak mungkin Tuhan hadir langsung dia lihat Petrus tenggelam. Nah, puji Tuhan kau tenggelam dari situ Petrus. Tiba-tiba Pak Ketua Panitia hanyut dalam kegalauan karena uang belum ada pembangunan. Terus Yesus bilang, kapok loh. Tidak mungkin. Pasti Tuhan bilang, bangkit. Bangkit sebab ada pertolongan dari pihak yang tidak kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan menyelamatkan kita dari musibah, bahkan nyawa pun yang akan dihajarnya, Tuhan pun akan menyelamatkan. Bahkan yang paling terakhir, hadirat Tuhan memberi kita ketenangan, damai sejahtera. Ketika mereka naik ke atas perahu, maka tenanglah. Dan itulah sebabnya mereka menyembah Allah di atas perahu. Dikatakan di ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Tuhan sungguh mempengaruhi banyak hal yang ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita butuh hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu kita bisa dapat, Alkitab banyak mengatakan, di mana nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, di situ dia hadir. Ditinggikan itu berbicara tentang hidup kita mengagungkan Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, baik di pekerjaan kita, di rumah tangga, di pergaulan, di mana kita berada, hidup kita meninggikan Tuhan. Nah di situ Tuhan hadir. Bahkan di mana 2-3 orang berkumpul, Alkitab katakan di situ juga Tuhan hadir.
Di mana ada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, di situ kuasa Allah dinyatakan. Nah, ini adalah kekuatan dari kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, sebagai kesimpulan, saya mengarahkan kita supaya kejar hadirat Tuhan. Amin. Kita mencari hadirat Tuhan melalui pekerjaan, melalui kemampuan, melalui talenta, melalui apa yang bisa kita buat. Biarlah semuanya itu kita buat untuk mendapat hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan kita hidup dalam ketakutan. Tanpa kehadirat Tuhan kita hidup dalam kebimbangan sepanjang masa. Tanpa hadirat Tuhan kita akan mengalami maut setiap hari. Dan tanpa hadirat Tuhan kita tidak akan mengalami ketenangan. Sehingga kita tidak mampu menyembah Allah dengan jelas. Orang yang menyembah Allah itu karena dia tahu Allah itu layak disembah, layak diagungkan, dimuliakan. Dan orang itu adalah orang yang terus mencari hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Biarlah hari-hari kami selalu mencari hadirat-Mu. Segala keadaan, segala waktu kami terus mencari hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami boleh mendapat kuasa dari firman-Mu, agar kami dapat menjalani hidup sebagai orang percaya, yaitu dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan hamba berdoa di dalam nama-Mu yang kudus dan ajaib. Biarlah kuasa Roh Allah terus berbicara ke setiap pribadi kami, di segala waktu, di segala keadaan, sehingga kami terus kuat, kami terus mampu, kami terus berani, dan kami terus berdiri kuat kokoh di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, sekali lagi hamba mohon, berbicara lebih lagi kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.